Selamat datang di episode ketiga dari podcast MRI Makassar. Hari ini kita akan bahas mengenai satu topik yang lagi hot-hotnya nih, karena WHO per tanggal 17 itu baru saja mengeluarkan satu artikel yang menyatakan bahwa loneliness itu sebagai global health risk. Ya, jadi resiko kesehatan global. Bagaimana WHO itu mempercayai bahwa kesepian itu bisa menyebabkan banyak sekali penyakit di kemudian hari, bahkan bisa menyebabkan kematian. Angka kematian menjadi naik begitu. Nah, kita akan bahas hari ini. Ya, kita hari ini akan berbicara bersama Vikaris Charles dan juga ada seorang pemuda, yaitu ketua pemuda kita, Rizal. Ya, hari ini kita akan bahas mengenai loneliness dengan dua narasumber ini. Ya, selamat datang Pak Charles dan Rizal. Loneliness itu sebagai sebuah resiko kesehatan begitu, resiko yang bisa menyebabkan banyak sekali penyakit di kemudian hari. Pertama-tama mungkin ini bukan sesuatu hal yang pertama kali di dalam sejarah ya Pak Charles ya. Kalau kita lihat juga di zaman medieval juga terjadi yang namanya kesendirian, bagaimana keluarga tidak terlalu dipentingkan, seperti kemarin waktu Pak Charles PA ini Pak Charles juga membahasnya begitu. Tetapi saya ingin bertanya, kira-kira dari kacamata pemuda, ketua pemuda kita di sini Rizal, kira-kira apa sih yang menyebabkan kesepian gitu? Bagi saya sendiri ya, kalau kesepian itu kondisi di mana seseorang itu memang merasa tidak adanya keberadaannya dia, entah itu dalam sebuah komunitas atau di dalam sebuah keluarga. Jadi kalau misalnya dia di dalam sesuatu hal dan dia merasa bahwa saya ini tidak ada artinya, mungkin itu akan menjadi kesepian. Karena bisa saja kita berada di dalam kerumunan, kita ada di dalam satu kelompok, grup yang banyak orang kita kenal, kita juga bisa ngobrol sama mereka, tapi kita masih bisa merasa sendiri karena ada satu hal yang membuat kita merasa tidak berharga di tempat itu atau merasa tidak berdaya. Secara pribadi saya pernah mengalami di dalam satu komunitas, tapi saya tidak merasa saya itu ada artinya di dalam sana. Tidak ada peran, tidak ada figur saya di dalam gitu. Bagaimana menurut Pak Charles? Ya, loneliness atau kesepian itu sebenarnya satu perasaan yang seringkali kita alami sebagai perasaan terisolasi dari orang lain ya. Dan ini lebih berkaitan dengan perasaan sebenarnya daripada kenyataan tidak hadirnya orang dalam hidup kita ya. Lebih berkaitan dengan perasaan kita daripada ketidakhadiran fisik dari orang-orang. Jadi kesepian ini adalah perasaan tidak ada koneksi, disconnected. Ya, tidak ada hubungan ya dengan orang-orang di sekeliling kita, atau perasaan terasing, alienated, ya, terasing dari orang-orang. Juga tentu saja perasaan disalah mengerti itu juga memberikan rasa sepi dalam diri kita. Dan faktanya orang-orang yang menderita kesepian ini karena perasaan terisolasi yang luar biasa karena ditolak atau dihina, itu akan sangat menghasilkan perasaan tersebut, merasa tidak berarti. Dan merasa tidak berarti kan diperlakukan, menurut kita sih perasaannya orang seperti menghina kita dengan tidak menganggap keberadaan kita atau kehadiran kita. Itu something loneliness gitu loh. Bagaimana kemudian kita menjawab fenomena seperti yang ada di Jepang, hikikomori, di mana ada pemuda-pemuda yang sudah lulus kuliah, kemudian mereka itu merasa ya saya ini gak akan bisa berhasil seproper daripada teman-teman pemuda-pemuda lain yang misalnya kalau di Jepang, di Korea itu kan, di Asia Timur itu kecenderungannya tingkat pendidikan yang baik itu sama dengan mendapatkan pekerjaan yang bagus begitu. Sedangkan mereka merasa karena saya lulusan daripada sekolah-sekolah yang tidak baik, maka saya tidak mungkin mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang bagus begitu. Sehingga mereka akhirnya mengisolasi diri dan ya daripada berjuang ngapain, ya sudah saya mengurung diri saja. Itu yang disebut hikikomori.
ada tradisi seperti itu. Bagaimana menanggapi akan budaya seperti itu? Saya coba ke Rizal dulu sebagai pandangan anak muda. Pandangan saya lebih ke status. Itu adalah sebuah status yang mereka rasa bahwa kalau ada itu baru mereka merasa berarti. Nggak ada itu ya jadi nggak ada artinya. Jadi lebih ke mungkin kalau menyambung dengan yang Pak Charles bilang, seperti kita punya satu perasaan terhadap orang lain. Jadi perasaan terhadap orang lain yang lihat kepada kita. Jadi kita dilihatnya seperti apa, itu menjadi statusnya dia. Ya loneliness, kalau berhubungan dengan tema kita loneliness ya mungkin bisa dikaitkan dengan itu. Tapi bagi saya pribadi sih itu lebih ke status yang mereka dapat. Dan kalau loneliness itu mungkin lebih something deeper, sesuatu yang lebih dalam daripada itu. Itu bagian daripada loneliness tapi tidak secara keseluruhan menurut saya. Nah ini kan budaya, kultur. Nah, seringkali kita itu sebagai manusia, kalau kita nggak kenal Tuhan, kita nggak percaya kepada Allah yang sejati, yang benar, maka tentu budaya itu akan mempengaruhi kita. Apa budaya dominan? Nah kalau orang Jepang karena itu hikikomori itu ya, kalau saya tidak berpendidikan baik, saya tidak mungkin mendapatkan pekerjaan baik. Nah, statusnya dicantelkan atau dipasangkan pada dusta itu ya. Bagi saya itu dusta ya, budaya yang demikian. Kalau saya punya pendidikan baik, saya mesti punya pekerjaan baik. Sehingga kalau saya tidak punya pendidikan baik, saya merasa malu, begitu ya. Ini semua kan karena kita harus berpulang kepada pandangan firman Tuhan ya, bahwa ini semua karena kejatuhan, akibat kejatuhan, dan loneliness itu adalah bagian dari akibat dosa kejatuhan ya. Kita kehilangan hubungan yang manis dengan Tuhan dan sesama. Sejak Tuhan datang dan kemudian bertanya, di manakah engkau, kepada manusia Adam, disitulah dia baru sadar betapa pahit dan menyakitkannya relasi yang manis pernah dia miliki itu hilang. Lalu kemudian ternyata bukan hanya relasi vertikal itu yang hilang, tetapi juga ternyata yang horizontal pun juga dia telah pudar sama sekali. Karena kemudian dia mengatakan dengan perasaan bermusuhan ya, perempuan yang kau tempatkan di sampingku itu yang menyebabkan aku begini. Jadi mulai ada permusuhan horizontal, dan ini menjadi kesepian bagi manusia. Nah, kalau kultur kita nggak kembali ke budaya, Alkitab mengatakan bahwa ini karena akibat dosa, maka akhirnya kita percaya kultur, budaya-budaya yang dominan dalam hidup kita, budaya-budaya yang kita bukan terpaksa tetapi sudah begitu adanya. Karena kita tidak mempercayai Tuhan, maka budaya-budaya itu akan dengan sendirinya menjadi cara pandang kita. Ya, tadi Pak Charles itu ada membahas tentang dusta-dusta ya. Jadi dusta-dusta ini kalau kita mengingat itu ada di episode pertama daripada podcast. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut tentang dusta-dusta ini, silakan ke episode pertama podcast daripada MRI Makassar mengenai dusta daripada masa lalu. Ya, kita kembali kepada research daripada WHO ya. WHO menyatakan begini, dari kenapa bisa terjadi loneliness, karena sebelumnya itu adalah kalau kita ingat terjadinya COVID-19 di mana tahun 2019 akhir itu ada virus coronavirus yang begitu ganas yang dimulai dari China kemudian menyebar sampai kepada seluruh dunia. Kemudian ketika virus itu menyebar ke seluruh dunia, kemudian apa yang dilakukan oleh kebanyakan pemerintah adalah bagaimana membuat sebuah social distancing. Bagaimana kita selalu ingat dulu itu ada namanya #stay at home gitu. Dan itu membuat jadinya orang-orang berpikir bahwa kalau saya di rumah saja, saya bisa kok di rumah saja, saya bisa memenuhi kebutuhan makanan saya, kebutuhan macam-macam, kebutuhan tempat tinggal tentu, kebutuhan kita ada baju gitu. Itu semua bisa terpenuhi, bahkan hubungan sosial begitu. Karena adanya platform-platform online seperti misalnya kalau makanan-makanan itu ada platform antar jemput makanan, kemudian toko-toko online juga ada untuk baju-baju baru. Kemudian bagaimana kalau misalnya untuk sosial, ya sudah saya main game, saya main bareng-bareng teman-teman lain yang online, secara online saya ketemu begitu. Dan ini menyebabkan akhirnya adanya isolasi
sosial begitu. Mereka berpikir bahwa saya bisa dipenuhi segala macamnya di rumah, saya bisa dipenuhi secara segala macamnya sendiri, maka saya nggak keluar begitu. Dan itu menyebabkan keadaan yang sekarang, yaitu dengan saya merasa cukup dengan sendiri, maka saya tidak usah bahkan keluar begitu. Bahkan ibadah saja online dulu begitu. Jadi sebagai hamba Tuhan di gereja, Pak Charles, tentu ibadah online sama ibadah fisik itu kan pasti berbeda. Nah, bagaimana kita menanggapi standpoint yang demikian, yang saya bisa kok semua sendiri gitu, saya bisa semua di rumah, bahkan saya bisa work from anywhere seperti operator teknis kita yang ada di sini begitu. Nah, itu bagaimana Pak Charles, silakan. Ya, akhirnya memang pandemi COVID itu menghasilkan pandemic loneliness ya. Jadi loneliness sekarang juga menjadi pandemik akibat COVID. Orang terbiasa dengan social distancing, terbiasa dengan isolasi, dan akhirnya mengalami perasaan ini. Karena memang kita manusia ini manusia yang makhluk sosial. Lebih tepatnya lagi itu adalah karena Tuhan memang merancang kita untuk bersekutu, memiliki relationship vertikal dengan Dia, dan hubungan atau relationship horizontal dengan sesama kita. Kita tidak bisa hidup solitary untuk jangka waktu yang tidak menentu. Kalau kita mencari waktu-waktu tertentu untuk soliter, itu beda, itu lain ya. Itu bukan loneliness, tetapi ketika kita mengalami solitary life, hidup menyendiri yang panjang, yang lama, itu akan menyebabkan muncul ini luka, loneliness ini, kesepian. Ini akibat pilihan kita sendiri tentu saja, ya. Sama seperti tadi kata Wesley, aku bisa di semua karena pengaruh COVID, jadi aku bisa sendiri di rumah, aku bisa dapat makan di rumah, aku bisa kerja dari rumah, aku tidak butuh orang lain. Omongan ini seperti omongan seorang yang pegang kendali, pada saat yang sama justru dia hanya menjadi orang yang terluka karena pandangan itu ya, pilihan itu. Dia bisa sendiri di rumah, justru kemudian dia menjadi kesepian. Kenapa? Karena memang dia dirancang, kita dirancang, manusia dirancang untuk memiliki relasi. Nah, demikian juga dengan ibadah. Ibadah Kristen itu gak bisa itu harus adalah pertemuan fisik, karena kita itu digambarkan sebagai tubuh Kristus, mempelai perempuan Kristus, dan tubuh itu semua anggotanya ada bersama-sama melakukan persekutuan. Ibrani 10 ayat 25 mengatakan jangan seperti orang lain yang menghindari pertemuan-pertemuan bersama. Itu maksudnya ibadah. Kita jangan menghindar karena itu akan menimbulkan akar pahit. Itu akan menimbulkan banyak masalah, dan itu adalah loneliness yang terjadi. Orang Kristen gak bisa, apalagi Kristennya, orang Kristen, apalagi orang Kristen tidak bisa soliter, yang lepas dari persekutuan, gak mungkin bisa. Karena justru obat bagi loneliness itu adalah Tuhan menyediakan gereja. Sehingga kalau kita ibadah online, setelah semuanya normal kembali, itu kita sedang melawan Tuhan sendiri. Kita tidak sedang menjalankan perintah Tuhan ya. Kita merasa pilihan kita itu adalah hak kita dan keputusan kita, dan itu yang seharusnya menentukan kita. Dan akhirnya kalau kita rasa lonely, itu adalah akibat dari pilihan tersebut. Kalau dalam masa COVID kita ibadah online, itu adalah masa darurat. Itu gak boleh disamakan dengan setelah COVID. Jadi kalau masa darurat kita harus ibadah online, karena memang itu saatnya untuk ibadah online, sebab ada penyakit yang tidak bisa ditangani saudara dengan kumpul bersama, justru menyebabkan penyakit itu ada dalam kumpul bersama, sehingga untuk masa darurat kita ibadah online, ibadah itu jadi berkat buat kita. Tetapi ketika sudah normal dan ibadah itu sudah bisa kumpul kembali sebagaimana sebelum COVID, maka ketika kita tetap memilih ibadah online, nah kita sudah menyalahi, kita sudah menyimpang sebenarnya. Kan tadi Pak Charles sudah bilang ya betapa pentingnya bahwa kita itu adalah makhluk sosial, diciptakan karena menjadi sebuah makhluk sosial yang harusnya adalah ketemu fisik dan bersosial gitu. Karena kalau COVID dulu ya memang karena emergency, tapi sekarang karena kalau sudah bisa ya kenapa tidak gitu. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa menarik
pemuda-pemuda yang merasa oh ya gue bisa kok sendiri gitu keluar dan akhirnya ikut bersama kita berkomunitas begitu. Kalau dari saya pribadi mungkin saya sedikit tambahkan dengan yang Pak Charles sebutkan tadi. Kita memang makhluk sosial dan juga relasional. Jadi kita memang harus komunikasi dengan orang. Kita harus ketemu, kita harus bercengkrama. Dan kalau pertanyaannya mengarah kepada bagaimana, mungkin pandangan saya sendiri, kita kan punya sifat yang berbeda-beda. Setiap orang punya sifat yang berbeda-beda. Ada yang introvert, ada yang ekstrovert juga. Bahkan mungkin orang yang mengatakan seperti itu dia bisa sendiri, mungkin dia cenderung dengan introvert. Dengan kepribadiannya ya saya sendiri juga tidak ada masalah. Cengkrama dengan orang lain paling 1-2 teman, setelah itu saya sudah bisa sendiri. Tapi dari COVID juga saya rasa banyak teman, ini saya menceritakan dari pengalaman pribadi saja. Teman-teman saya yang memang introvert juga, ternyata mereka juga tidak tahan. Mereka juga banyak yang mengatakan bahwa oh iya, saya sudah rindu nih, mau keluar, mau pergi dengan teman-teman, mau ketemu dengan orang, mau pergi jalan-jalan. Bahasanya sekarang itu healing. Mau healing lah, mau pergi dengan teman-teman. Jadi orang introvert sekalipun juga butuh yang itu. Kalau pertanyaannya kepada bagaimana dia bisa keluar ya, di satu sisi sih kita bisa kita bisa mengatakan bahwa kita pergi ketemu teman-teman, hangout, jalan-jalan, bisa pergi ke rumah keluarga. Mungkin itu bisa jadi satu solusi, tapi tetap bagi saya pribadi itu tidak menjadi jaminan. Karena secara pengalaman pribadi saya juga, saya sudah melakukan itu. Ada healing, ada ketemu dengan teman-teman, apalagi teman yang sudah lama kita tidak berelasi, tapi masih tetap ada rasa kekosongan. Untuk keluar daripada loneliness itu kita harus punya tujuan juga. Ada satu tujuan yang kita harus tuju, seperti tujuan hidup ya. Kalau misalnya bagi saya itu saya ada tujuan hidup. Saya merasa untuk keluar daripada situ, tujuan hidup saya bisa melayani dalam satu gereja, dalam satu komunitas. Seperti Pak Charles bilang tadi, dalam beribadah kita tidak bisa, kalau sudah waktunya untuk kita bisa beribadah secara fisik, ya sudah kita beribadah secara fisik. Dan memang di situ saya punya satu perasaan yang bahwa kalau saya bisa melayani orang, saya bisa memberikan yang terbaik, terutama di dalam pekerjaan Tuhan, itu menjadi satu titik di mana kita tidak akan pernah rasa lonely. Sejak saya merasa bahwa ini bisa dilakukan dan saya melakukannya, itu sudah tidak menjadi loneliness dan ada purpose di dalamnya. Saya rasa orang menjadi kesepian, menjadi merasa tidak berharga, tidak ada artinya, itu karena dia tidak punya purpose. Sedangkan kalau kita misalnya percaya sama Tuhan juga, Tuhan yang memberikan kita purpose. Purpose kita itu ada di janji Tuhan. Ada di bagian yang dimana Tuhan sudah percayakan sama kita, kita taat. Tuhan sudah sampaikan, akhirnya akan seperti ini. Cerita akhirnya seperti ini, tapi prosesnya ada, kita jalani. Dengan adanya purpose, saya yakin bisa teratasi. Berarti kalau kita tidak berkomunitas di dalam kekristenan itu berarti kita sangat rawan untuk bisa merasa tersendiri dong, merasa kecewa, kemudian akhirnya kita menyendiri lagi begitu Pak. Karena seperti yang Rizal tadi bilang, kalau kita hanya bersosial, berkomunitas tanpa ada purpose, kemudian kita hanya ke komunitas itu, kemudian ketika kita misalnya dikecewakan dengan komunitas itu, kita dengan gampang bukan, I'm not belong here gitu. Bagaimana Pak? Kita harus akhirnya mencari apa yang paling benar, apa yang seharusnya, dan kita tidak bisa mencari di tempat lain selain di dalam kekristenan, dalam firman Tuhan ya. Kita diciptakan oleh Tuhan untuk memiliki relasi dengan Dia dan dengan sesama. Hubungan dengan Tuhan itu diwujudkan dengan hubungan dengan sesama. Dan loneliness itu kan akibat dosa. Dan Yesus mati di kayu salib, menanggung dosa, termasuk menanggung dosa loneliness. Dan dia adalah manusia, pria yang paling lonely yang pernah ada sebenarnya di dalam dunia. Saya coba bayangkan, dia adalah orang yang tidak berdosa. Yesus tidak berdosa seperti kita.
dan dia dikelilingi oleh semua yang berdosa. Kalau saudara bayangkan masa kecilnya bagaimana teman-temannya, dan dia adalah orang yang tidak berdosa. Di antara kita saja ketika kita bersungguh-sungguh dengan sebuah ibadah saja, seringkali orang akan mengolok ya. Orang akan menghina kita dan mencibir kita. Maka kita bisa bayangkan kemungkinan Yesus mengalami itu bukan sejak dia melayani 30 tahun lalu dia dihina dan dicibir oleh ahli Taurat lalu kemudian di kayu salib pada mau penyaliban dia mengalaminya, tetapi tentu sepanjang hidupnya dari kecil sampai kemudian dia melayani 3,5 tahun itu dia mengalami perlakuan demikian dari orang-orang berdosa di sekeliling dia. Belum lagi kuasa-kuasa kegelapan yang akan mau menghancurkan dia. Ya, jadi Tuhan Yesus itu mengalami penolakan, mengalami disalah mengerti, bahkan dengan murid-muridnya pun dia mengalami yang sama. Keluarganya pun juga beranggapan dia sudah gila. Murid-muridnya pun juga ketika dia membagi perasaan terdalamnya tentang apa yang akan terjadi pada dia di Yerusalem nanti sampai 3 kali. Tuhan Yesus dikatakan oleh penulis Injil itu menyampaikan tentang penderitaan yang akan dialami di Yerusalem. Murid-murid menanggapinya dengan salah mengerti. Mereka justru membicarakan tentang bagaimana mereka nanti akan berperan dalam kerajaan Tuhan, di mana mereka punya kedudukan. Itu yang mereka cari. Nah, saudara, orang yang diperlakukan seperti ini kan akan merasakan loneliness, merasakan kesepian. Dan kesepian yang paling dalam yang dialami Yesus itu adalah ketika dia berseru, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ketika dia berada di kayu salib, itu adalah neraka loneliness yang kita semua tidak bisa bayangkan. Tapi itu dialami Yesus. Sehingga dengan demikian saudara, Yesus itu membayar dengan cara dia mengganti tempat kita. Dia mengalami loneliness yang terdalam yang kita nggak bisa bayangkan. Kita nggak bisa mencari kemiripan dengan pengalaman kita supaya dia bisa menyembuhkan loneliness kita. Jadi satu-satunya yang bisa menyembuhkan loneliness kita itu adalah Kristus. Adalah Yesus yang pernah mengalaminya. Itu sebabnya Alkitab mengatakan di Ibrani, dia yang mengalami kelemahan-kelemahan kita, dia sanggup untuk menolong kita. Gereja itu adalah wujud dari obat yang Yesus berikan kepada manusia-manusia terasing yang tidak punya hubungan yang sejati, baik dengan Allah maupun dengan sesama. Yang dia tebus, yaitu kita-kita ini, yang walaupun masih juga berdosa selama hidup di dunia ini, tetapi kita dikuduskan terus untuk memiliki hubungan dengan dia yang baik dan hubungan dengan sesama orang percaya. Dan gereja itu adalah tempat di mana kita itu mengalami penyembuhan dari loneliness. Itu sebabnya gereja begitu penting ya. Banyak orang menganggap gereja itu sesuatu yang semacam sepele, sesuatu yang semacam boleh ada boleh tidak ada dalam hidupnya, sebuah tambahan saja dalam hidupnya. Dan ini pemikiran yang salah besar. Dan kalau dia adalah orang yang menyebut dirinya Kristen, maka kemungkinan besar dia bukan orang Kristen yang sebenarnya. Karena orang Kristen yang sesungguhnya itu akan menyadari kebutuhannya akan gereja. Di dalam gereja, kehadiran kita yang reguler, yang konsisten, keterlibatan kita dalam pelayanan, itu ya, dan semua kegiatan-kegiatan gerejawi yang kita boleh berbagian di dalamnya, itu cara Tuhan untuk menyembuhkan, ya, menolong kita lepas dari loneliness, walaupun tidak sempurna dalam dunia ini, tetapi itu akan terus berlangsung sampai kesempurnaannya kelak kita berjumpa dengan Kristus dan berjumpa dengan semua orang kudus, ya, keluarga kita sendiri tentu yang sama-sama, dan semua orang kudus yang ada, dan itu tidak akan ada lagi loneliness di sana. Dan satu hal, Wes, loneliness yang paling mengerikan itu adalah di neraka. Jadi kalau kita hari ini meremehkan loneliness di dunia ini, itu kemungkinan kita bukan Kristen ya. Dan kalau kita meremehkan terus, kita anggap kita bisa menanggulanginya dengan cara kita, ya, orang bodoh begitu berpikir bahwa caranya adalah satu-satunya atau jalan yang efektif bagi dia. Itu orang bodoh, pemikiran orang bodoh. Nah, orang yang berpikir begitu, nanti suatu hari kelak dia akan mengalami loneliness yang paling mengerikan, yaitu di neraka, yang tidak ditanggung Yesus buat dia, karena dia pergi ke neraka sana. Di neraka tidak ada kasih, tidak ada persekutuan. Di sana hanya ada loneliness. Ketika teman-teman merasa sendiri, kesepian, kemudian teman-teman tidak do something about it, maka selamanya teman-teman akan di sana.
teman-teman merasa bahwa dirinya kesepian, kesendirian, kemudian teman-teman do something about it, maka teman-teman baru bisa berusaha untuk keluar. Dan eventually ketika usaha itu bisa membuahkan hasil, maka teman-teman bisa keluar dari kesepian. Bagaimana caranya? Salah satunya datanglah ke sumur. Sumurnya mana? Sumurnya MRI Makassar, TPA Pemuda. Datanglah ke sini, kita akan bahas bersama-sama. Kita nanti kalau ketemu jangan ragu untuk sapa, untuk ngobrol begitu ya. Walaupun ini tempatnya di Makassar, saya tahu banyak sekali teman-teman yang nggak di Makassar. Tetapi kalau jika teman-teman ada di Makassar, mau datang ke MRI Makassar, ke PA Pemuda, ke PA Remaja, bahkan ke sekolah minggu ataupun ke kebaktian umum, silakan datang. Silakan datang, ngobrol lah sama kita. Ada link juga di bawah, Google Form, silakan ditulis. Teman-teman tidak perlu menuliskan nama teman-teman, tidak apa-apa, itu tidak require gitu. Silakan tulis pertanyaan apa yang kira-kira teman-teman mau kami bahas, maka kami akan bahas. Salah satunya tentang kekecewaan, itu merupakan salah satu pertanyaan dari pemuda yang bukan dari Makassar, yaitu pemuda di Jakarta, yang saya tidak sebut namanya tentunya, tetapi beliau menanyakan bahwa bagaimana kalau saya tetap mau datang ke gereja tetapi saya merasa kecewa terhadap gereja, dan itu kami akan bahas di episode-episode selanjutnya. Terima kasih Pak Charles, terima kasih Rizal atas waktunya. Sama-sama Wesley. Ya, jangan lupa sekali lagi untuk follow, share, subscribe di dalam YouTube kami MRI Makassar, bisa juga melalui Spotify, bisa juga melalui Instagram, silakan di follow teman-teman. Saya Wesley, Pak Charles, Rizal, bye.